Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna. Saya dari akuntansi 19BX. Di sini saya akan melakukan critical review yang berjudul Film Cita-Citaku Setinggi Tanah yang diproduseri oleh Eugen Panji. Cita-Citaku Setinggi Tanah adalah film drama Indonesia tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Eugen Panji. Film ini diproduksi Human Plus Production dan dibintangi oleh Muhammad Syihab, Dewi Wulandari, Iqbal Judah, Agus Kuncoro, dan Denny Alemsyah. Jika Anda merindukan drama keluarga yang bisa ditonton semua keluarga, Cita-Citaku Setinggi Tanah tak boleh dilewatkan. Film ini memberi sungguhan yang nyaris sempurna dari cerita, gambar, musik, dan skenario. Ide ceritanya sederhana dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak ditanya tentang cita-cita. Agus Suryo Widodo, Muhammad Syihab, Imam Mutakin, putra pasangan Mitarsih Nina Tamam, dan ayah Agus Kuncoro, memiliki cita-cita sederhana, yakni makan di restoran Padang. Ketika ibu guru meminta semua menulis cita-cita sederhana Agus jelas berbeda dengan teman-temannya. Temannya menertawakan Agus, meminta memilih cita-citanya yang lebih tinggi. Ibu guru pun kembali bertanya untuk memastikan supaya Agus tidak keliru. Iya benar kok, cita-cita saya adalah ingin makan masakan Padang. Agus tak bergeming, sementara tiga temannya dekatnya memiliki cita-cita setinggi langit. Sri Dewi Wulandari Cahyaningrum ingin menjadi artis. Jono Rizkullah Maulana Dafa bercita-cita menjadi tentara. Dan Puji Iqbal Juhat Isyraid bercita-cita ingin membahagiakan orang lain. Cita-cita Agus seperti itu dikarenakan ayah Agus bekerja di pabrik tahu. Tiap hari Agus makan tahu bacem buatan ibunya. Masalah memilih cita-cita pun selesai. Persoalan selanjutnya adalah menulis cita-cita menjadi karangan. Eyang Putri Iwuk Tamam yang sedang berkunjung memberi nasihat, cita-cita bukan untuk ditulis, melainkan untuk diwujudkan. Karena itulah Agus menunda cita-citanya persoalan ini. Waktunya yang diberikan ibu guru pun terbatas. Ia harus segera makan di restoran Padang. Ia juga harus sadar bahwa cita-citanya itu membutuhkan uang. Keadaan ekonomi yang sulit tidak memungkinkan Agus meminta uang kepada ayahnya. Agar Agus memutar otak untuk mengembalikan film yang ditulis oleh Satrio ini menyorot bagaimana cita-cita untuk dicapai melalui Agus. Penonton akan disuguhkan kisah penuh inspirasi. Walaupun hanya di sebuah cita-cita yang sederhana, dari bocah yang sederhana juga. Kalau dilihat dari film ini memang sederhana kok, tapi kesederhanaan cerita bukan berarti cita-cita setinggi tanah justru miskin hiburan. Panji yang malang melintang di dunia iklan televisi tahu bagaimana cita-cita setinggi tanah menjadi tontonan selain kaya pesan imajinatif dan tentunya menarik, ditambah karakter-karakter film ini yang sangat cemerlang. Sinergi Eugen Panji sebagai sutradara dan Satriono sebagai penulis cerita terlihat sangat kuat di film ini. Tidak ada tumpang tindih visual atau audio, termasuk pilihan kata keluar dari elu gue. Pilihan Eugen memiliki setting Jogja adalah pilihan bijak. Selain pemandangan alam yang asri, anak-anak seolah diajak untuk kembali menjadi anak-anak.
Masa bermain dan berkembang tidak dilewatkan dengan usaha mendewasakan anak-anak dengan segera. Meskipun memasang nama besar seperti Agus Kuncoro dan Doni Alamsyah, Agent tidak mengeksploitasi akting mereka. Mereka menjadi pemancing bagi akting anak-anak agar tetap natural. Satu-satunya yang mungkin membuat bosan adalah agenda yang diulang-ulang seperti berangkat sekolah melalui jalan yang sama atau bermain melalui gang sempit antara hutan dan kuburan muncul berkali-kali. Namun dari sudut pandang anak-anak mungkin agenda itu diperlukan. Lagu yang baru digarap oleh Endah N. Reza juga menyatu dengan film ini. Aransemen ulang lagu Kampung Nun Jauh Mata Jugo klop dengan impian cita-cita di restoran Padang. Menonton film ini, Anda tidak perlu khawatir tidak ada betakan atau suara meninggi yang kurang baik untuk anak-anak. Anda bisa melepaskan buah hati Anda menikmati film ini. Apalagi nilai yang diajarkan film ini kelebihan dari film Cita-Citaku Setinggi Tanah. Cita-Citaku Setinggi Tanah adalah salah satunya film lokal berkualitas yang punya niat mulia. Selain membuat film yang benar, tapi juga beramal, film yang ditulis oleh Satriono ini menyorot bagaimana cita-cita itu dicapai melalui Agus. Penonton akan disungguhkan kisah penuh inspirasi, walaupun hanya dari sebuah cerita yang sederhana, dari bocah sederhana. Dari film ini bahwa cita-cita tidak perlu ditulis, namun harus diwujudkan. Kekurangan dari film ini masih kurang yang minat penonton Cita-Citaku Setinggi Tanah ini, dikarenakan kurang kesadaran seseorang untuk menonton film ini. Padahal pesan moral yang ada di dalam film ini sangat menginspirasi bagi semua orang, terutama pada anak-anak yang mulai melakukan cita-cita, memilih cita-cita. Sekian critical review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib seseorang, orang itu sendiri yang menentukannya. Cobaan pasti ada, tapi rezeki juga akan selalu mengikuti. Yang penting usahanya. Sekarang kamu acting marah, Mei. Punya cita-cita setinggi langit itu biasa. Kamu harus lebih penjiwaan lagi, Mei. Melotot lagi, Mei. Nah, gitu baru benar. Punya cita-cita berguna itu juga biasa. Punya cita-cita mulia juga bukan hal luar biasa. Cita-citaku ingin membahagiakan orang lain. Cita-citaku ini selalu dijual buat kamu. Yang Muti aja tiap minggu punya cita-cita. PR itu harusnya bikin orang tambah pinter, bukan bikin repot. Tapi punya cita-cita yang tak terdengar seperti sebuah cita-cita dan berjuang sepenuh hati untuk mewujudkannya, itu baru luar biasa. Cita-cita itu bukan cuma untuk ditulis saja, tapi untuk diwujudkan. Lagi zaman bapak sekolah dulu cuma pakai otak. Kamu gak bakal ngerti cita-citaku. Mau jadi apa? Akankah cita-cita mereka terwujud?
Aku sadar bahwa tidak ada cita-cita yang mudah. Aku jadi tahu apa cita-citaku yang sesungguhnya. Cita-citamu itu rendah, tapi bikin susah.